Ya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Pada malam hari ini kita akan melihat bab 2 dari EBS kita, yaitu kita akan bersama-sama melihat tentang natur manusia atau dikotomi dikotomi atau trikotomi. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak masih bingung ya, apa itu dikotomi, apa itu trikotomi. Ya, sebenarnya ini masih ada hubungan dengan doktrin manusia, yaitu kalau dikotomi artinya manusia terdiri atas berapa bagian, ya. Nah, kemudian trikotomi itu artinya manusia itu terdiri dari 3 bagian. Nah, 3 bagian dalam arti manusia itu terdiri dari tubuh, kemudian jiwa, dan roh. Sedangkan dikotomi adalah artinya manusia terdiri dari 2 bagian, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, materi atau yang spiritual atau rohani, seperti tubuh dan jiwa atau roh. Ini yang kita akan sama-sama pelajari pada malam hari ini. Nah, kita membaca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu di dalam penciptaan Allah, Allah menciptakan manusia atau pencipta manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-7 berbunyi demikian, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kita malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang manusia ini, yaitu di dalam iman kekristenan kita atau agama Kristen mengajarkan bahwa manusia itu terdiri dari unsur materi dan non materi. Nah, tubuh kita adalah bagian bersifat materi. Materi artinya suuzi. Suuzi itu materi, itu sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, ya, itu materi. Sedangkan jiwa atau roh merupakan aspek yang bersifat non materi, yang bukan materi, atau termasuk yang spiritual, sulinda. Nah, itu yang dimaksud dengan non materi. Kemudian persoalan yang timbul sekarang adalah apakah manusia itu, natur manusia itu terdiri dari 2 bagian atau terdiri dari 3 bagian. Nah, yang kita pelajari malam ini adalah bahan ini. Kemudian kita akan belajar melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab adalah sumber dan dasar bagi segala pengajaran atau doktrin yang dipegang dalam iman Kristen yang kita percaya. Oleh sebab itu, kita melihat apa yang Alkitab bicarakan atau katakan tentang hal ini. Nah, sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, pemahaman tentang natur manusia itu kita harus selalu melihat dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan lihat yang pertama yaitu apa yang Alkitab katakan tentang natur manusia. Yang Alkitab katakan tentang natur manusia yaitu dikatakan sejak awal penciptaan, Alkitab itu sudah memberikan gambaran bahwa manusia itu tercipta secara holistik dalam kesatuan tubuh yang dibentuk dari debu, dan bersama dengan itu ada nafas hidup yang dihembuskan Allah ke dalam hidupnya. Oleh sebab itu di dalam Kejadian 2 ayat 7 katakan ketika Allah menciptakan manusia dari debu, kemudian Allah memberikan nafas hidup, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang bagian pertama yang Alkitab katakan bahwa ketika kita berbicara tentang natur manusia, maka sebenarnya kita harus melihat kesatuan natur manusia itu atau sebagian atau sifat manusia itu. Doktrin Alkitab mengenai manusia, dia selalu menekankan elemen kesatuan utuh dalam menjelaskan natur manusia yang dinyatakan dengan cara memakai ungkapan atau satu istilah tertentu untuk mewakili pribadi manusia itu. Prinsip ini selalu kita lihat ada di dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru. Contoh kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 19. Lukas pasal 12 ini bercerita tentang ada seorang kaya yang bodoh. Saya percaya
Bapak Ibu, kita sudah pernah membaca bagian firman Tuhan ini, kita juga sudah pernah mendengar tentang khotbah mengenai orang kaya yang bodoh. Kita lihat satu perkataan diucapkan orang kaya yang bodoh ini. Dia di sini dikatakan, sesudah itu dia berkata kepada dirinya, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak baharan tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang kaya bodoh ini berkata jiwaku, sebenarnya di sini dia tidak hanya berbicara kepada jiwanya, tapi sebenarnya dia bicara kepada pribadinya seutuhnya, ya, jadi kepada dirinya. Jadi di sini kita lihat istilah jiwaku jelas menunjuk pada pribadi orang bodoh tersebut. Jadi tidak secara khusus dimasukkan hanya jiwanya atau spiritualnya, bukan seperti itu. Ya, dia memakai satu istilah jiwa saja, tapi menunjukkan dirinya secara utuh. Demikian pula kalau kita melihat kata tubuh yang biasa dipakai di dalam Alkitab. Contohnya ketika di dalam Perjanjian Lama, ketika memakai bahasa Ibrani, tubuh itu pakai kata basar. Nah, di Perjanjian Lama dipakai itu ketika berbicara tentang basar, tubuh ini juga kadang-kadang menunjukkan kepada pribadi manusia itu sendiri. Contohnya di dalam Mazmur 119 ayat 120. Di sana dikatakan badanku, pakai kata basar. Ya, basar itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Dikatakan badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Engkau di sini Allah. Aku takut kepada penghukumanmu. Bapak Ibu dan saudara, ketika pemazmur berkata badanku gemetar, bukan hanya sekedar badannya merasa takut gemetar, ya, tetapi sebenarnya dia ingin mengungkapkan pribadinya secara utuh, secara keseluruhan merasa takut, baik badannya, baik tubuhnya, baik jiwanya atau rohnya, ya, penuh dengan ketakutan untuk menghadapi Allah. Dia takut kepada penghukuman Allah. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang natur manusia? Alkitab menyatakan natur manusia terdiri dari dua aspek, yaitu jasmani dan rohani. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan Kejadian 2 ayat 7 tadi, maka kita melihat dikatakan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, kemudian lalu dikatakan menghembuskan napas hidup atau nefes, ya, itu bahasa aslinya. Dari firman Tuhan ini sudah memberikan gambaran yang jelas tentang natur manusia itu ada dua bagian atau dua aspek, yaitu yang kelihatan yang disebut materi atau jasmani yang diwakili dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 debu, dan nafas hidup yang tidak kelihatan itu sebagai ungkapan tentang unsur rohani spiritual yang tidak termasuk materi yang non materi itu. Maka saudara, kesatuan pada natur manusia menyingkapkan bahwa jati diri kita yang hakiki itu bukan hanya tubuh materi semata-mata, tapi juga termasuk jiwa atau roh. Jadi dengan kata lain, pribadi kita, jati diri kita sebagai manusia itu bukan hanya tubuh. Karena tubuh tanpa roh, dikatakan firman Tuhan, mati, ya, tidak hidup. Oleh sebab itu bagaimana menjadi makhluk yang hidup? Dia memiliki tubuh, kemudian sesudah memiliki tubuh dia harus memiliki nafas, ya, dari Allah atau jiwa, atau disebut jiwa atau roh. Nah, kedua aspek ini baik yang jasmani yaitu tubuh dan maupun yang rohani, jiwa atau roh, sama penting dan sama berharga di mata Tuhan. Kita tidak bisa menganggap tubuh lebih penting dari rohani atau jiwa kita. Juga sebaliknya, sebagai orang percaya, kita tidak bisa menganggap jiwa lebih penting dan sangat penting dibandingkan dengan tubuh. Ya, tapi kedua aspek ini, baik jasmani maupun rohani kita, baik tubuh maupun jiwa atau roh kita, sama-sama penting dan berharga di mata Tuhan. Karena itu perpaduan tubuh dengan roh atau jiwa itulah yang disebut jati diri kita yang sesungguhnya. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat tubuh dan roh atau jiwa.
Kesatuan kedua ini bersifat integral sehingga tidak dapat dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Ya, kesatuan untuk manusia disebut seutuhnya jati diri dia sesungguhnya adalah tubuh dan roh atau jiwa. Kemudian itu kesatuan ini tidak dapat dipisahkan tapi bisa dibedakan. Nah, memang kematian ketika seseorang meninggal maka dikatakan roh atau jiwanya keluar meninggalkan tubuhnya. Nah, kematian secara lahiriah yang dialami manusia memang akan memisahkan tubuh dengan roh kita. Namun ini hanya untuk sementara waktu saja. Karena kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan pada akhirnya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali maka akan terjadi persatuan kembali. Persatuan kembali apa? Tubuh dan jiwa atau roh manusia di mana orang percaya dikatakan akan diberikan tubuh kebangkitan, tubuh mulia, tubuh yang baru seperti yang dialami Yesus Kristus tak kala atau pada saat Yesus bangkit dari kematian. Jadi kebangkitan orang percaya itu tertulis saudara di dalam Roma pasal 8, 1 Korintus pasal 15, Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dan bagian firman Tuhan yang lainnya. Ya, 1 Tesalonika ada juga dibahas dalam Wahyu ya. Saudara, itu semua menyatakan tubuh dan roh atau jiwa manusia disatukan kembali di dalam tubuh mulia yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya pada saat kedatangan Kristus kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, Alkitab menyatakan apa kepada kita? Alkitab menyatakan bahwa aspek rohani manusia terdiri dari jiwa atau roh. Jadi saudara, Alkitab menyatakan aspek rohani kita, itu hanya terdiri dari jiwa atau roh, bukan jiwa dan roh, tidak ya. Nah, Alkitab menyatakan bahwa aspek non materi dari natur kita hanya satu, yaitu jiwa atau roh, atau dalam kata lain jiwa dan roh itu sama sebenarnya. Jadi bukan dua, jiwa dan roh seperti yakini oleh orang yang menganut pandangan trikotomi. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa alasan yang mendukung pengajaran Alkitab tentang di mana Alkitab berkata natur manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh, ya sama, itu disebut dikotomi. Nah, pertama, Alkitab memakai kata jiwa. Kata jiwa dalam Ibrani itu memakai kata nefes. Ya, kemudian Yunani, kalau bahasa Yunani, karena Alkitab kita ditulis dalam dua bahasa. Bahasa Perjanjian Lama pakai Ibrani, kemudian bahasa Yunani itu bahasa Alkitab Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Ya, jadi kenapa kita membahas kata Ibrani Yunani? Mungkin ada ibu-ibu yang agak bingung ya di sini. Jadi saya agak pelan di sini. Jadi pakai bahasa asli, kalau Ibrani pakai nefes, Yunani pakai psyche. Ya, itu menunjukkan kata jiwa. Maka kalau kita belajar Sinishe atau kita belajar psikologi itu berasal dari kata Yunani psyche ya di sini. Jadi psikologi ya itu berubah menjadi Inggris psikologi ya, ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Nah, itu. Kemudian roh. Kalau Ibrani itu dalam Alkitab Perjanjian Lama memakai kata ruah. Itu menunjukkan roh. Ya, roh. Kemudian Yunani pakai apa? Pneuma. Itu. Nah, kalau kita lihat baik di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kedua kata ini seringkali dipakai secara bergantian, yang menunjukkan bahwa kedua kata ini sebenarnya sama, ya. Ini menunjukkan satu, ya, hal yang sama, yaitu unsur yang tidak kelihatan, unsur yang non materi dari natur manusia. Ini yang pertama, sehingga kita percaya bahwa natur manusia hanya terdiri dua, tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh, karena jiwa dan roh adalah sama. Kemudian yang kedua, kita melihat ada alasan yang kedua mendukung pengajaran Alkitab tentang dikotomi, yaitu totalitas keberadaan manusia dalam Alkitab digambarkan dengan ungkapan sebagai tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh, ya seperti yang tadi saya sebutkan.
Jadi kalau kita melihat seringkali disebutkan. Nah, kita lihat contohnya di dalam Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus yang berkata di sini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi kita lihat ya, tubuh, jiwa. Kemudian Tuhan Yesus bilang, takutlah terutama kepada Dia. Dia siapa di sini? Yaitu Allah. Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa, itu kata jiwa dipakai, maupun tubuh di dalam neraka. Kita lihat Tuhan Yesus tidak pakai 3 ya, tubuh, jiwa, roh. Tidak. Ketika Tuhan Yesus ingin berbicara tentang natur manusia, bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan natur manusia, di sini dia pakai tubuh, jiwa, jiwa, tubuh, ya. Nah, karena jiwa dan roh adalah sama. Ini salah satu contoh. Kemudian di dalam Yakobus 2 ayat 26, apakah ada ayat yang memakai roh? Ada ya, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 di sini Rasul Yakobus berkata apa? Nah, Yakobus ini Yakobus saudara Yesus ya, berkata apa di sini? Dia bilang, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi di sini menggunakan juga menyebutkan tentang natur manusia, sifat manusia, bagian manusia, ya, jati diri tentang manusia, tetapi dia memakai kata tubuh dan roh di sini, ya. Kenapa tidak pakai jiwa? Karena jiwa sama dengan roh, ya, jadi tidak diulangi lagi. Ya, di sini katakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka secara Alkitabiah atau secara apa yang diajarkan oleh Alkitab, natur manusia itu hanya terdiri dari 2, ya, yaitu bukan 3 seperti orang berkata 3 itu berarti 1 tubuh, 2 jiwa, dan ketiga roh. Bukan. Tapi Alkitab berkata natur kita manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh, ya, jiwa dan roh sama. Kedua substansi ini adalah unsur materi. Unsur materi yang kelihatan yaitu tubuh, dan yang non materi ya, yang tidak kelihatan yaitu jiwa atau roh. Yang ketiga, alasan yang ketiga yang mendukung pengajaran Alkitab tentang dikotomi, yaitu yang ketiga adalah segala aktivitas yang dihubungkan dengan jiwa juga berkaitan dengan roh. Kita nanti akan lihat contohnya ya, tentunya dari Alkitab. Jadi sesuatu yang bisa dirasakan ya oleh jiwa juga sebenarnya berkaitan bisa dirasakan oleh roh. Nah, contoh kesedihan. Kalau kita melihat ada beberapa ayat firman Tuhan di sini yang melukiskan suatu kepedihan hati, tetapi dalam bahasa aslinya sebenarnya itu memakai kata jiwa, ada juga yang memakai kata roh, ya, bisa bergantian dipakai ini. Jadi kesedihan yang dialami oleh jiwa atau hati sebenarnya juga dialami oleh roh. Contohnya 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-10. Di sana bercerita tentang Hana, ya, sangat pedih, sangat susah, sangat pahit hatinya, ya. Tetapi dalam NKJV itu adalah New King James Version, ya. Jadi Alkitab kita bahasa Indonesia ya versi ini, tapi ini versi yang baru, ya. Di sana berbicara tentang jiwa, ya, jiwanya pedih, jiwanya sakit, ya, pahit, ya, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian saudara, kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16 dikatakan sementara Paulus menantikan mereka. Mereka ini siapa? Rekan kerja Paulus. Paulus tunggu mereka di Yunani, di kota ibu kotanya yaitu Athena. Lalu dikatakan sangat sedih hatinya, itu bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris itu berkata rohnya, ya, his spirit, ya. Jadi yang sakit itu rohnya, karena kenapa dia rohnya sakit waktu itu semakin sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Oleh sebab itu hati, jiwa, roh itu adalah satu, ya, sama. Jadi mereka pakai istilah apapun itu menunjukkan bagian terdalam dari diri manusia.
Ya, ketiga melihat banyak orang yang belum percaya Tuhan, dia merasa sedih, rohnya, jiwanya, hatinya sedih. Kemudian tentang keselamatan, contoh ayatnya di 1 Korintus pasal 5 ayat 5 dikatakan, ya ada lanjutannya, ini lihat yang terakhir ya, bagian B-nya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, di sini katakan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemudian di Yakobus pasal 1 ayat 21 di sini pakai jiwa ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi dua kata ini terus menerus bergantian dipakai. Nanti dipakai roh, nanti dipakai jiwa, dipakai hati. Namun juga itu hal yang sama. Kemudian dalam hal jiwa kita, roh kita rindu mencari Tuhan, ya itu juga memakai dua kata ini secara bergantian. Seperti Yesaya 26 ayat 9, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau Tuhan pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Jiwa, hati, dan roh, ya itu adalah sama. Karena kata sepenuh hati dalam bahasa Ibrani adalah roh. Karena di sini pakai diterjemahkan Indonesia sepenuh hati. Tetapi saudara, di dalam bahasa aslinya itu pakai sepenuh hati itu sebenarnya dari kata ruah. Ruah itu roh, ya. Jadi jiwa dan roh itu sama, ya dipakai bergantian, menunjukkan sesuatu yang di dalam diri manusia itu ya begitu rindu kepada Tuhan, baik pada waktu malam maupun pada waktu pagi. Jadi dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas ya kalau kita lihat. Kemudian saudara, yang keempat ya, alasan yang mendukung pengajaran Alkitab tentang dikotomi ya, maksudnya manusia terdiri dari dua danturnya, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Itu dikatakan di penghujung kehidupan ketika manusia mengalami kematian, Alkitab menyatakan peristiwa tersebut sebagai jiwa seseorang meninggalkan orang itu ya, pada waktu seseorang meninggal dunia. Jadi yang meninggalkan dirinya adalah jiwanya atau rohnya ya, berpisah dengan orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal itu. Kita lihat ya, ada beberapa ayat juga pakai ya kata-kata itu secara bergantian. Yesaya 53 ayat 12. Di sini Yesaya 53 tentu berbicara tentang Yesus sebagai hamba yang menderita. Yesus yang akan mati bagi umat manusia. Kata ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Kata nyawa di sini adalah jiwa. Biasa diterjemahkan jiwa karena bahasa yang dipakai Ibrani adalah nefes ya di sini. Saudara, jadi nefes itu bisa diterjemahkan nyawa atau jiwa. Kemudian 1 Raja-Raja 17 ayat 21. Di sini ada peristiwa di mana Nabi Elia membangkitkan ya seorang anak. Lalu waktu meninggal anak itu, Nabi Elia diberitahu, dia datang berdoa, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Nah, kata nyawa di sini dalam bahasa aslinya juga sebenarnya jiwa, ya nefes. Kemudian, tetapi selain itu, di dalam kitab Pengkhotbah, Fantausu, ya Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Biasanya kebaktian ya, pemakaman orang suka mengambil ini, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di sini pakai ruah ya, roh. Pakai terjemahkan roh. Oleh sebab itu, kalau dua kata ini bisa dipakai atau tiga tambah nyawa bisa pakai bergantian, artinya itu adalah kata yang sama artinya, tetapi istilahnya saja yang berbeda ya, seperti pandai, pintar ya, atau kata lain yang mengindikasikan seseorang pandai ya. Nah, itu ya sebenarnya kita lihat biasanya kata-kata seperti itu dipakai berulang menekankan arti yang sama tapi memakai istilah yang lainnya. Nah, dari beberapa pembahasan tadi, maka kita sebagai
orang percaya dari gereja yang beraliran reform, maka kita terima, kita percaya bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua bagian, yaitu yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang materi dan non materi, yaitu tubuh dan jiwa atau roh, ya. Atau sekarang kita masuk ke bagian kedua. Tentunya kita juga harus melihat kenapa ada orang yang berpandangan trikotomi. Tri itu kan tiga, ya saudara. Nah, kalau di itu artinya dua. Nah, seperti tumbuhan, ada yang berbiji satu tunggal, ada yang berbiji dua. Makanya disebut tumbuhan monokotil, tumbuhan dikotil, ya. Jadi dikotomi adalah berpandangan natur manusia dua. Sekarang kita masuk ke ini bagian B, penganut trikotomi. Mereka memegang konsep bahwa natur manusia terdiri dari tiga aspek, tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sekarang kita coba lihat, benarkah konsep mereka itu? Kita lihat yang pertama, mengapa mereka yang berpandangan trikotomi itu, mereka berkata manusia terdiri dari tiga bagian. Rupanya mereka juga ambil ayat Alkitab. Karena mereka menemukan ada ayat Alkitab itu, di dalam Alkitab juga pernah muncul tiga kata ini secara bersamaan. Di mana? Ini ya, satu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kan di sana berkata begitu, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, orang yang berpandangan trikotomi ini mengambil ayat ini. Mereka berkata sebenarnya kita terdiri dari tiga bagian. Karena firman Tuhan bagian ini berkata roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah, bukankah di sini dengan jelas dikatakan ketiga hal ini, sehingga mereka berkata tidak diragukan lagi bahwa Alkitab mengajarkan trikotomi, kita manusia terdiri dari tiga, ya. Nah, karena surah 1 Ibrani menyebutkan tubuh, jiwa, roh, maka kesimpulan mereka adalah tiga bagian. Natur manusia itu ada tiga. Jika demikian, lalu bagaimana dengan kalau mereka terima, karena Alkitab katanya sebutkan tiga ini, berbicara ya ketika menyinggung tentang manusia, lalu menyinggung, mereka sebut tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sekarang kita coba ya lihat, kalau demikian lalu bagaimana dengan firman Tuhan dalam Markus pasal 12 ayat 30. Ya, kalau kita perhatikan Markus 12 ayat 30, di sana juga menyinggung, tapi bukan tiga, tapi 4 aspek bagian manusia yang Tuhan ingin kita kasih Tuhan. Dengan apa? Kalau kita lihat di sini dengan segenap hati, ya, itu pertama. Dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Karena di sini sebut 4. Jadi kalau gitu di sini sebut 4, bukankah ini juga menjadi kuartek? 4 itu kuartek kotomi. Ya sebenarnya kan tidak, seharusnya kan tidak begitu, ya. Kalau bagi kita mudah jelaskan kalau kita yang berpandangan dikotomi, karena kita anak bagian tubuh yang kelihatan dengan jiwa, sehingga di sini ketika menyebutkan akal budi, ketika menyebutkan segenap hati, ya, dan kekuatanmu, itu adalah hal yang sama secara keseluruhan. Pribadi manusia jati diri kita secara total disuruh kita mengasihi Tuhan, tidak setengah-setengah. Ya sebenarnya itu. Jadi logika berargumentasi di atas ketika mereka kalau sebutkan, karena itu disebutkan tiga, maka manusia terdiri dari tiga, itu lemah. Sebab konsep trikotomi mereka dibangun atas dasar akumulasi penyebutan. Jadi kalau sebut tiga, tiga. Lalu bagaimana yang menyebut 4? Bagaimana kalau ada muncul ayat menyebut 2? Ya toh? Jadi nggak bisa itu sebagai dasar. Sebenarnya apa yang Paulus ingin katakan ketika Paulus berbicara di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, sebenarnya Paulus ketika menuliskan kata tubuh, jiwa, dan roh, itu dia tidak bermaksud untuk memerinci, menjelaskan tentang natur manusia itu yang di luar, yang kelihatan, dengan yang di dalam, yang tidak kelihatan. Bukan itu, ya. Jadi akumulasi penyebutan, maksudnya jumlah yang disebutkan di dalam 1 Tesalonika itu hanya untuk menyatakan bahwa Paulus itu berdoa bagi orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, agar mereka semua dikuduskan, dipelihara oleh Allah dalam keutuhan atau keseluruhan hidupnya. Jadi di mana orang-orang kudus ini
ketika mereka menghadapi bahaya, Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka secara utuh, ya, keseluruhan hidup mereka. Sebenarnya itu maksudnya Paulus, ya, sehingga menyebutkan hal seperti itu. Jadi penyebutan terkait dengan roh, jiwa, dan tubuh oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini lebih terarah pada urusan totalitas, ya, secara utuh, secara keseluruhan dari manusia, ya, seperti Tuhan Yesus ketika menuntut kita, para pengikutnya, orang percaya, mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Itu sebenarnya maksudnya keseluruhan jati diri kita itu harus mengasihi Tuhan. Ya, kita harus mengasihi Tuhan sepenuhnya dalam seantero keberadaan diri kita secara total yang mencakup hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, mengasihi Tuhan dengan keseluruhan, ya, diri kita. Nah, itu maksudnya di sini, ya, seperti apa dikatakan Matius 22 ayat 37, Markus tadi 12 ayat 30, ya, semua itu ada mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita sebagai orang yang sudah diciptakan, diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian kedua, untuk mereka yang menganut pandangan trikotomi yang berkata manusia terdiri dari tiga, selain 1 Tesalonika itu ayat yang mereka pakai, dan salah satunya adalah ini Ibrani 4 ayat 12. Dia berkata, karena di dalam Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, karena ayat ini maka mereka bilang, lihat, ayat ini ngomong firman Tuhan itu begitu tajam, menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, oleh sebab itu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sanggahan kita begini, kalau di sana sebutkan dua, ini berarti bagian spiritual kita, bagian tidak kelihatan dari manusia, sulindepuven, itu berarti jiwa dan roh, itu mereka katakan. Nah, tapi kita tadi sudah berkata, kalau bertumpu pada akumulasi penyebutan, kalau di sini sebut dua, ya dua, sebut tiga bagaimana, sebut empat bagaimana, ya. Maka Ibrani 4 ayat 12 ini malah terlihat mendaftarkan sebenarnya ada 6 aspek, ya, dari diri manusia ditulis di sini. Ya, jadi nggak bisa hanya melihat dua kata itu jiwa dan roh, ya. Nah, di sini juga sebut sendi dan sumsum, kemudian pertimbangan dan pikiran. Pertimbangan dan pikiran, kalau kita pikirkan pertimbangan, pikiran, hati itu sebenarnya satu kesatuan. Bisa nggak kita memisahkan pertimbangan kita dari pikiran kita? Kan tidak mungkin, ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Seseorang mempertimbangkan sesuatu berarti ada sesuatu yang dipikirkan matang-matang apa sehingga dia nanti mau ambil keputusan seperti apa. Itu kan menyangkut kesatuan antara pertimbangan, pikiran, dan hati. Ya, demikian juga jiwa dan roh. Nah, tentu ketika penulis menuliskan hal ini bukan masuk penulis seperti apa yang dikatakan oleh pandangan mereka. Kalau penulis sebenarnya mau ngomong apa di sini? Secara khusus, saudara, Ibrani 4 ayat 12 ini bertujuan untuk menekankan otoritas firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Ya, sebenarnya ini menekankan firman Tuhan itu begitu berotoritas, firman Tuhan itu begitu berkuasa luar biasa, sampai bagian-bagian terdalam, ya, yang tidak kelihatan itu bisa, ya, ditembus oleh firman Tuhan yang sanggup mengubah hati, pikiran, atau jiwa manusia atau roh manusia. Ya, firman Tuhan tersebut digambarkan jauh melebihi tajamnya dari pedang bermata dua. Jadi Ibrani pasal 4 ayat 12 tidak bermaksud untuk memberikan analisa psikologis atau melakukan pembedahan anatomi mengenai struktur natur manusia, ya. Jadi dibagi-bagi seperti itu, bukan itu tujuannya. Paulus tadi katakan tujuannya adalah nyata memperlihatkan kuasa penembusan firman Tuhan terhadap kedalaman kondisi batinnya manusia,
dengan menggunakan kata-kata dan bahasa perumpamaan. Begitu berkuasa firman Tuhan, sehingga sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan bisa dipisahkan. Itu maksudnya seperti itu. Dan tidak mungkin loh, jiwa dan roh itu adalah hal yang sama. Tapi dia ingin mengatakan firman Tuhan itu begitu berotoritas, begitu berkuasa sampai bisa masuk ke dalam kondisi batinnya manusia ya, yang terdalam itu. Di mana sesuatu yang tertutup tidak bisa tertutup di hadapan Tuhan, ya saudara. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para pendukung mereka yang berpandangan trikotomi yang mengatakan manusia terdiri dari 3 bagian itu, mereka menghadapi satu kesulitan untuk mendefinisikan, atau saya ganti katanya untuk menjelaskan dengan tegas dan jelas apa sebenarnya yang menjadi perbedaan antara jiwa dengan roh. Kalau mereka bilang jiwa dan roh itu 2 bagian yang tidak sama, maka mereka harus menjelaskan apa perbedaan jiwa dan roh. Dan mereka menghadapi kesulitan untuk berjelaskan kedua hal ini. Bagi kita tidak sulit. Kenapa? Karena bagi kita jiwa dan roh adalah sama. Bagian tidak kelihatan, bagian terdalam dari diri manusia. Dan itulah yang disebutkan nafas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan ketika manusia meninggal, maka jiwa atau roh kita juga meninggalkan tubuh kita untuk sementara. Sampai nanti Kristus datang kembali dan roh kita atau jiwa kita disatukan dengan tubuh yang baru, ya, tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Pandang kita jiwa sama dengan roh. Kita lihat kegiatan manusia dalam hal berpikir, merasakan, dan mengambil berbagai keputusan yang dikehendaki sama sekali bukan merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh jiwa saja. Roh manusia juga bisa mengalami hal-hal yang berkaitan dengan pikiran, emosi, dan kehendak. Kalau kita masih ingat, minggu lalu manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, maka secara struktural manusia mempunyai rasio, manusia mempunyai emosi, perasaan, dan manusia mempunyai kehendak. Ya, karena kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Allah disebut oknum, berpribadi. Karena dia mempunyai rasio, dia mempunyai rasio akal budi, pikiran, dia punya emosi, perasaan, dan dia mempunyai keinginan atau kehendak. Demikian juga kita manusia. Maka saudara yang dikasih Tuhan, bukan saja jiwa kita, roh kita, karena jiwa dan roh ada sama, ya roh kita juga mengalami, bisa merasakan, bisa memiliki pikiran, emosi, dan kehendak. Dan jangan lupa, Allah kita adalah roh. Kalau kita bilang roh tidak bisa, maka kita tidak bisa menjelaskan Allah yang adalah roh. Dia adalah oknum yang memiliki rasio, emosi, dan kehendak. Selanjutnya pemikiran mereka yang berkonsep trikotomi, bahwa roh adalah bagian atau elemen dalam manusia yang berinteraksi secara spesial khusus dengan Allah lewat ibadah dan penyembahan. Juga dibantah secara jelas gamblang oleh Alkitab. Nah, mereka berkata jiwa itu adalah pemikiran, ketika kita berhubungan dengan makhluk hidup yang lain atau sesama kita itu jiwa katanya, ya. Kemudian roh kita itu adalah dia dipakai untuk berhubungan dengan Allah. Saya pikir dulu kita juga ikut ya pandangan seperti ini. Kenapa saudara? Karena gereja timur kebanyakan dulu menganut konsep trikotomi. Sedangkan gereja barat lebih banyak sesudah reformasi banyak berpandangan dikotomi, saudara. Nah, kita lihat ya. Kalau mereka berkata demikian, ini ada berapa ayat yang kita pakai ya untuk membantah apa yang mereka katakan. Mereka bilang roh yang dipakai untuk berrelasi dengan Allah. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana jiwa manusia berrelasi dengan Allah. Contohnya kita lihat Daud dulu. Ya, Daud adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Daud berseru di Mazmur 25 ayat 1. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ya, pakai kata jiwa. Kemudian Mazmur 42, 2-3. Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku. Ada lagunya, kita hafal lagu. Ya, jiwaku merindukan Engkau. Dia pakai jiwa. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ya, ini Daud. Dia ungkapkan bagaimana jiwanya, dia pakai kata jiwa. Selain jiwa, kita lihat beberapa ya.
Kemudian Yesaya 61 juga memang pakai jiwa. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Kalau tadi bilang roh kita yang berelasi. Tapi ternyata tokoh-tokoh Alkitab itu ketika mereka berelasi dengan Allah, mereka juga pakai kata jiwa, bukan hanya sekedar kata roh. Ya, mereka pakai. Di sini dikatakan, aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Yesaya itu yang tulis. Kemudian waktu Maria diberikan ya satu misi yang agung oleh Tuhan Allah ya melalui malaikat datang toh memberitahu bahwa anak yaitu Kristus akan lahir ya melalui Maria. Lalu Maria di sana memuji Tuhan berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku ya enggak pakai roh. Kemudian waktu Yesus berkata kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Yesus juga tidak memakai kata roh karena jiwa dan roh adalah sama. Jadi dia tidak mengulangi lagi ya di sana. Jadi dia menyatakan mengasihi Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, bukan hanya roh, jiwa. Karena jiwa dan roh adalah sama, juga bisa jiwa ya manusia. Bukan hanya jiwa dan roh manusia yang berhubungan, bahkan ya di Alkitab kita lihat bukan hanya jiwa dan roh manusia berhubung dengan Tuhan. Bahkan Alkitab juga mengemukakan bahwa tubuh kita pun terlibat dalam penyembahan secara total kepada Tuhan ya. Penyembahan kita sebagai manusia, beradab pribadi kita, jati diri kita adalah secara total waktu kita menyembah Tuhan. Tubuh, jiwa atau roh kita sama-sama menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat seringkali juga muncul ya di dalam Alkitab seperti Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Tuhan huruf besar itu artinya Yahweh, ya Yehova. Itu kalau di Alkitab perjanjian lama. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kemudian kita lihat Roma 12 ayat 1. Paulus berkata, ini yang terkenal ya seringkali kita hafal, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyembahan bukan saja jiwa roh kita, tapi keseluruhan ya secara total diri kita termasuk tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan dan menjadi ibadah yang sejati. Oleh sebab itu saudara, semua kutipan firman Tuhan ini membuktikan bahwa manusia adalah pribadi yang merupakan kesatuan dari tubuh dan jiwa atau roh. Jadi secara konsisten Alkitab menyatakan keutuhan, kesatuan natur manusia itu mencakup dua aspek, yakni bagian materi, yaitu tubuh,身体, dan yang non materi, 属灵的, yaitu 我们的灵和魂, ya jiwa atau roh kita. Ini ya pandangan kita, sanggahan kita terhadap pandangan trikotomi. Lalu yang terakhir, kalau begitu apa aplikasi praktisnya ya? Kalau sudah kita belajar hal ini dan sekarang kita mulai ya percaya dan mau ya mengikuti pandangan dikotomi manusia terdiri dari dua bagian, lalu apa aplikasi praktisnya bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, gereja, kalau kita manusia terdiri dari dua bagian, tubuh dan jiwa atau roh, maka gereja harus terus memegang teguh prinsip keseimbangan di dalam menjalankan pelayanan di tengah dunia ini. Pelayanannya yang penting adalah apa pelayan kita, yaitu gereja bukan saja harus memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada untuk memenangkan jiwa, tetapi juga gereja atau kita selaku umat Tuhan juga harus memperhatikan bukan saja kebutuhan rohani orang-orang yang kita mau injili, tapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan lahiriah atau jasmani mereka. Itu ada di halaman 23 di buku ya e-book yang dibagikan ya kepada kalian, atau kalian nanti mau diminta printkan keluar itu bagian buku kita EBS kita di halaman 23 ya. Jadi katakan di sana, gereja dengan hanya
memberitakan Injil tanpa mau mempedulikan atau mengabaikan ya apa yang menjadi kebutuhan orang-orang, khususnya mereka yang miskin, mereka yang berkekurangan, mereka yang butuh ya juga secara jasmani, itu tidak boleh diabaikan. Karena kalau manusia terdiri dari dua natur, maka manusia memiliki kedua kebutuhan. Satu kebutuhan jasmani, satu kebutuhan rohani. Mereka butuh keselamatan, mereka butuh anugerah Tuhan. Kita menjadi saksi, tugas kita memberitakan Injil, tapi tidak boleh mengabaikan juga kebutuhan mereka secara jasmani. Maka pelayan misi harus disertai dengan kepedulian yang holistik, yang utuh, ya, memperhatikan kedua hal ini supaya pelayan misi kita menjadi pelayan misi yang menjadi berkat, ya, yang menjadi kesaksian yang baik. Kita lihat jemaat mula-mula, toh mereka juga mengikuti Yesus, mereka diajari bertumbuh secara rohani, tapi juga mereka juga diperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, khususnya mereka yang berkekurangan. Gereja ada 3 hal. Ya, kalau kita lihat gereja mula-mula dan harus ada dalam gereja masa kini. Satu, marturia, menjadi kesaksian Tuhan, bahkan setia sampai mati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, koinonia. Ya, itu artinya persekutuan harus ada di dalam gereja. Meski pandemi, kenapa harus tetap ada persekutuan melalui online? Yaitu menekankan persekutuan. Yang ketiga, diakonia. Ya, kenapa gereja harus diakonia? Memperhatikan juga kebutuhan jasmani dari orang-orang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, contoh kepedulian kita ketika kita memberitakan Injil kepada mereka, khususnya di pedesaan atau orang-orang yang kekurangan, yaitu kita memperhatikan urusan kesehatan, bukan hanya uang saja atau kebutuhan makan saja, ya, minum, tapi urusan misalnya kesehatan. Ketika mereka tidak tahu, kita menolong mereka untuk tahu menjaga kesehatan mereka dengan baik. Kedua, pembenahan kondisi kehidupan mereka supaya lebih baik lagi, ya, supaya mereka bisa lebih, ya, melakukan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kemudian meningkatkan misalnya di desa, ketika memberitakan Injil, maka gereja bukan hanya memberitakan Injil, tapi misi-misi yang dijalankan biasanya juga meningkatkan kemampuan mereka yang diinjili di bidang pertanian atau peternakan, ya, khususnya di pedesaan, supaya mereka bisa mendaya gunakan segala sesuatu yang mereka miliki, ya, percaya Yesus, bertumbuh, tetapi juga kebutuhan jasmani mereka tercukupi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aplikasi praktis ketika kita tahu bahwa kita manusia memiliki 2 aspek, yaitu jasmani dan rohani. Itu menandakan bahwa kita ada makhluk hidup dengan 2 kebutuhan dalam diri kita. Kita ada kebutuhan fisik, ya, materi, ya, kita juga ada kebutuhan rohani, ya, jadi hukum kehidupan adalah kebutuhan selalu menuntut pemenuhan, ya. Kalau kita ada kebutuhan, maka kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, ada kebutuhan fisik dipenuhi dengan benda-benda materi, ya. Tapi kebutuhan rohani dipenuhi dengan hal-hal rohani. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani saja. Ya, kalau sudah kita ikut Tuhan, ya, boleh bekerja, boleh berusaha, boleh, tetapi jangan itu hanya menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Sudah kita percaya kepada Tuhan, kita juga perlu memperhatikan kebutuhan rohani kita. Oleh sebab itu, mengapa setiap hari kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan kita, berdoa, membaca firman saat teduh, melayani Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan, ya, setiap hari di rumah masing-masing, kemudian beribadah setiap minggu, ya, kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu kebutuhan rohani kita. Terakhir, jadi saudara, untuk memenuhi kebutuhan fisik memang tidak salah. Kita bekerja, harus bekerja. Orang Kristen boleh enggak tidak usah bekerja? Tidak boleh. Paulus berkata, siapa yang tidak mau kerja, tidak usah makan. Ya, orang Kristen harus bekerja, memenuhi kebutuhan fisiknya. Hal itu tidak salah. Tetapi harus diingat bahwa kebutuhan rohani juga sangat perlu diperhatikan. Jangan berat sebelah. Apakah kita sudah bersikap seimbang di dalam hal ini? Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Nah, pembahasan kita selesai sampai di sini pada malam hari ini. Mungkin dari antara kita ada yang mau bertanya? Pak Hengki, mau tanya Pak Hengki, itu kalau manusia kan kita kan roh dan jiwa kan adalah sama ya. Iya. Kalau menurut pandangan kita, itu bagaimana dengan binatang? Itu binatang, tubuh dan apa? Oh, iya, saudara yang dikasih Tuhan, apa Pak John? Saya sudah baca di sini. Katakan manusia hanya terdiri hal jasmani rohani. Lalu apa beda dengan binatang? Bukan binatang juga mempunyai tubuh dan nyawa atau roh. Saudara, binatang juga terdiri dari tubuh, kemudian juga roh, ya saudara. Tetapi itu sangat berbeda. Saudara, dikatakan bahwa teologi reform membedakan manusia dan binatang dengan menyatakan bahwa binatang memiliki jiwa, ya juga jiwa atau tubuh dan roh. Tetapi berbedanya bahwa roh binatang itu diciptakan Tuhan tidak menurut gambar rupa Allah, tetapi manusia yang juga memiliki tubuh dan roh atau jiwa diciptakan menurut gambar rupa Allah. Jadi roh manusia atau jiwa manusia jauh lebih tinggi tingkatannya daripada binatang. Jadi binatang mempunyai roh ada, karena di Alkitab ada bagian-bagian yang mencatat tentang roh daripada binatang itu. Ya, seperti di Pengkhotbah 3 ayat 21. Ya, nah coba kita lihat ya, saya coba lihat Pengkhotbah 3 ayat 21. Di sini dikatakan, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bumi? Ya, ini pakai kata nefes. Ya, nefes itu juga bisa menunjukkan jiwa, ya, atau ya jiwa di sini. Ya, jadi di sini katakan bahwa nafas manusia naik ke atas dan jiwa manusia naik ke atas dan jiwa binatang turun ke bawah bumi. Siapa yang bisa mengetahui? Ya, jadi dikatakan bahwa manusia, hewan itu juga mempunyai bagian ini, tapi sangat berbeda karena hewan tidak diciptakan menurut gambar rupa Allah, sedangkan manusia diciptakan gambar dan rupa Allah. Kemudian satu bagian firman Tuhan tadi berkata bahwa manusia yang sudah meninggal nanti rohnya kembali kepada Allah, tetapi Alkitab tidak berkata hewan sudah mati rohnya kembali kepada Allah. Nah itu Pak John. Dari mana ada pandangan trikotomi? Gereja biasanya, gereja timur itu lebih banyak menganut pandangan seperti ini. Kenapa bisa ada pandangan ini? Ya itu tadi yang saya sebutkan, mereka berdasarkan Alkitab masing-masing. Ya, ada yang ambil seperti yang pandangan trikotomi, mereka karena melihat dua bagian firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima tadi, maka mereka beranggapan bahwa kita manusia terdiri dari 3 bagian. Kemudian yang berpandangan dikotomi, kemudian bagian kedua di dalam Ibrani, ya, dalam ayat Ibrani itu di sana mereka bilang ayat Ibrani karena di sana dikatakan firman Tuhan itu bagaikan pedang yang tajam sampai bisa memisahkan jiwa dan roh. Makanya jiwa dan roh tidak sama, mereka berpandangan seperti itu. Kemudian kalau gereja Tionghoa dulu lebih banyak yang percaya kepada pandangan trikotomi. Kenapa? Karena ada seorang hamba Tuhan yang bernama Watchman Nee atau Nee Thosen Musi, itu seorang hamba Tuhan yang terkenal di Tiongkok waktu itu, di usia yang sangat muda, dan juga memang dia seorang pendeta yang sungguh mengasihi Tuhan, tapi dia berpandangan seperti itu. Lalu ia mengajarkan kepada banyak hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di Tiongkok, maka sebagian besar waktu itu gereja-gereja di Tiongkok mereka menganut kepercayaan atau pandangan ini trikotomi, ya. Jadi banyak sedikitnya gereja Tionghoa itu banyak dipengaruhi oleh pandangan ini, kecuali nanti sesudah berkembang ya aliran-aliran seperti reform, ya, yang pandangan reform itu banyak dianut oleh gereja barat sampai ketiga
mereka mengajarkan ajaran ini di Indonesia, maka mulailah percaya dan menerima akan pandangan tentang dikotomi ini. Ada pertanyaan masuk berkata, Yesus bilang Lazarus tidur. Apa artinya? Nah, ketika orang Kristen meninggal, seringkali memang disebut tidur, ya. Nah, dengan catatan karena Yesus tahu orang yang sudah meninggal, mereka suatu hari akan dibangkitkan kembali. Oleh sebab itu Yesus waktu Lazarus meninggal, Yohanes pasal 11, dia tidak menyebut Lazarus meninggal, ya. Terakhir nanti baru dia jelaskan kepada muridnya sebenarnya Lazarus sudah meninggal atau mati, ya. Tapi sebelumnya dia pakai tidur sehingga muridnya itu ada salah paham kalau tidur ngapain harus ke sana, ya. Tapi saudara, baru Yesus bilang Lazarus sudah meninggal. Maka orang percaya seringkali sudah meninggal disebut mereka tertidur. Kenapa? Karena mereka hanya sementara, ya, beristirahat. Nanti sampai ke dalam Kristus datang kembali, mereka akan dibangkitkan sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan dan 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, di dalam Wahyu, kemudian dalam Tesalonika juga menyebutkan ketika nafiri berbunyi Yesus datang kembali, mereka yang meninggal dalam Tuhan itu terlebih dahulu dibangkitkan, ya. Oleh sebab itu waktu Lazarus meninggal disebut dia tidur, karena selain di akhir zaman manusia yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan seperti orang tidur bangun gitu, tapi Lazarus juga hari itu waktu Yesus bertemu atau ke tempatnya, ya, ke Betania sana, dia membangkitkan Lazarus, maka Yesus sebut Lazarus tidur. Ya, ada yang tanya berkata, kenapa Alkitab menyebutkannya atau memakai istilah keadaan jiwa, keadaan roh? Apa tidak semua itu ada artinya? Seperti yang kita katakan, kalau kita percaya dikotomi, maka kita percaya kedua hal itu adalah sama, ya. Penjelasannya sebenarnya baca lagi kembali di buku Anda, ya. Kedua kata itu mengandung kata yang sama. Contohnya, ya, kalau kita berkata seseorang itu pintar atau pandai, ya, atau berhikmat, itu arti kata-kata itu juga sering kali kita pakai dalam kehidupan kita bergantian, tetapi artinya sama. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kalau Alkitab memakai dua kata itu sebenarnya bukan berarti pasti berbeda. Ada kalanya Alkitab memakai dua istilah yang berbeda hanya untuk menekankan kembali, ya, seperti gambar rupa artinya sama tapi pakai, ya, biasanya bergantian dan kadang dipakai dua-duanya untuk menyatakan hal itu adalah hal yang sama. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau orang mati jasadnya dikremasi, kebangkitannya gimana Pak, ya? Nah, tapi kita ingat minggu lalu Tuhan menciptakan dari yang disebut penciptaan Tuhan itu nihilo, ya. Artinya apa? Yaitu Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia melakukan penciptaan dalam tanda kutip, ya, manusia melakukan penciptaan dalam tanda kutip, menemukan sesuatu, menciptakan sesuatu, contohnya robot, tapi manusia memakai materi atau hal yang sudah ada untuk menciptakan. Kemudian manusia ketika menciptakan robot tidak bisa memberi nafas kehidupan atau roh kepada robot supaya dia seperti manusia, nggak bisa, meskipun wajahnya bisa, ya, seperti manusia. Sekarang Allah ciptakan robot tetapi dia tetap bukan makhluk hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu artinya Tuhan juga bisa sanggup, ya. Mereka yang sudah dikremasikan, sudah menjadi abu, debu, ya, sudah dilempar ke laut, bagaimana nanti di hari kebangkitan. Tuhan, jangan lupa, Tuhan kita bukan terbatas seperti manusia. Tuhan kita tidak terbatas. Kalau dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi kalau manusia itu masih tinggal debu, abu saja, ya, yang sudah dikremasi tinggal abu. Tuhan tetap bisa, ya, membangkitkan mereka dengan memberikan
tubuh kebangkitan yang baru. Kenapa? Karena Dia adalah Allah kita yang maha kuasa. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil atau yang sulit bagi Allah. Bagi kita manusia, iya. Karena kita adalah makhluk ciptaan yang terbatas. Itu jawaban saya, saudara. Masih ada yang mau bertanya? Kalau kita tidak, nanti saya akhiri. Oke? Mari kita tutup, nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita masuk materi baru lagi. Kami persilakan Pak Edi ya memimpin kita dalam doa. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang padamu, kami bersyukur untuk pelajaran yang sudah kami belajar hari ini, untuk lebih memahami gambar diri kami yang sudah dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dan mengaruniakan kami tubuh dan juga roh, sehingga kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh merawat bukan hanya tubuh kami, tapi juga roh kami, sehingga kami sungguh menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan dan juga untuk hamba-Mu, Penginjil Hengki. Tuhan juga memberkati kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Tuhan berkati.